Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soli dan soleha? Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan kunjungan edukatif tapi dengan virtual. Oke, silakan disaksikan video kunjungan edukatif spesial virtual berikut ini ya soli dan soleha. Jembatan Ampera, jembatan yang menjadi lambang kota Palembang, terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 dengan biaya pembangunan yang diambil dari perampasan perang Jepang. Hal demikian juga terjadi pada pembangunan Tugu Monas di Jakarta. Jembatan ini awalnya sempat diberi nama Jembatan Soekarno, Presiden Indonesia pada saat itu. Pemberian nama tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada jasa Presiden Soekarno pada saat itu. Namun, Presiden Soekarno kurang berkenan karena tidak ingin menimbulkan tendensi individu tertentu. Dari alasan tersebut, nama jembatan kemudian disamakan dengan slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat dengan Ampera. Jembatan yang terbentang di atas Sungai Musi Kota Palembang ini memiliki panjang 1.177 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 63 meter, dan jarak antara menara 75 meter. Awalnya, semua bagian tengah jembatan tersebut bisa diangkat agar kapal-kapal besar bisa lewat. Namun, sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan lagi, sebab waktu yang digunakan mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Yang kedua, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikarmo atau biasa disebut dengan Masjid Agung Palembang adalah sebuah masjid paling besar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikarmo. Saat ini Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur, yakni Melayu, Cina, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara atau Melayu adalah terlihat pada pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga berkah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar candi Hindu Jawa yang kemudian diserap menjadi Masjid Agung Demak. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa.
Sedangkan arsitektur Cina dilihat dari masjid utama yang atapnya berbentuk limas, terdiri dari 3 tingkatan. Pada bagian atas sisi limas atap terdapat jurai daun simbar yang menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai. Bentuk jurai melengkung dan lancip. Rufa ini merupakan bentuk atap kelenteng. Masjid ini dulunya adalah masjid terbesar di Indonesia selama beberapa tahun. Bentuk masjid yang ada sekarang adalah hasil renovasi tahun 2000 dan selesai tahun 2003. Mengingat Masjid Agung Palembang merupakan salah satu peninggalan Sultan, maka berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor MA 2-233/2003 tertanggal 23 Juli 2003, masjid ini ditetapkan sebagai salah satu masjid nasional. Kemudian pada 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bangunan Cagar Budaya serta Surat Peraturan Menteri Nomor PM 19/UM 101/MKP 2009, Masjid Agung Palembang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Selanjutnya adalah Museum Monumen Perjuangan Rakyat, atau bisa juga disebut dengan Museum Monpera. Museum Monpera adalah museum yang terletak di pusat kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat lengkapnya di Jalan Merdeka nomor 1, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pengelolaan museum ini berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Museum Monpera berasal dari inisiatif mendirikan sebuah monumen peringatan perjuangan kemerdekaan di Kota Palembang. Penginisiasi ide ini adalah para sesepuh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia wilayah Sumatera Selatan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LPRI. Tanggal 2 Agustus 1970, inisiatif ini disampaikan di rapat LPRI. Hingga pada akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1975 diadakan upacara peletakan batu pertama monumen. Sebagai tindak lanjut pembangunan museum, dimulai sejak tahun 1980 sampai 1988 secara bertahap dengan menggunakan APBD pemerintahan tingkat 1 Sumatera Selatan. Tanggal 23 Februari tahun 1988, Museum Monpera diresmikan oleh Menko Kesra Haji Alamsyah Ratu Prawinegara. Museum Monpera dibangun untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda II, yang pada saat itu Belanda mengepung kota Palembang dengan mengarahkan tank dan artileri. Belanda juga menembaki perjuangan nasionalis
serta menjatuhkan bom dan granat di kota Palembang. Pertempuran itu terjadi di kota Palembang selama 5 hari 5 malam. Benteng Kuto Besa atau yang biasa kita singkat dengan BKB merupakan bangunan keraton yang sudah ada pada Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besa diprakarsai oleh Sultan Muhammad Badarudin I yang memerintah pada tahun 1724 sampai 1758, dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya, yaitu Sultan Mahmud Bahauddin yang memerintah pada tahun 1776 sampai 1803. Sultan Mahmud Bahauddin ini adalah seorang tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ia pindah dari keraton Kuto Lamo ke Kuto Besa. Belanda menyebutnya Kuto Besa sebagai New Kraton alias Kraton Baru. Kraton ini berdiri di tanah yang luas, berbentuk persegi panjang menghadap ke Sungai Musi. Panjangnya 274,32 meter dan lebarnya 182,88 meter. Dikelilingi tembok besar, tingginya mencapai 9,14 meter dan tebalnya 2,13 meter. Dengan 4 kubu dengan sejumlah meriam yang terbuat dari besi dan kuningan. Adek kalau begala jadi bini, ayah sama pecahnya muda tapi saronian, ayah sama jadi bini yang bener-bener toan, ayah sama pecahnya muda tapi saronian. Ayah sama jadi bini yang benar-benar toan. Ayah sama pecahnya muda tapi saronian. Jakabaring Sport City atau Kompleks Olahraga Jakabaring adalah kompleks dari berbagai fasilitas olahraga di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kompleks di atas lahan seluas 32,5 hektar ini terletak di wilayah Seberang Ulu sejauh 5 km dari pusat kota Palembang. Kompleks olahraga ini merupakan tempat penyelenggaraan PON di tahun 2004, SEA Games di tahun 2011, dan event-event lainnya. Di dalam kompleks ini terdapat Stadion Gelora Sriwijaya. Stadion berkapasitas 40.000 orang yang merupakan stadion terbesar ketiga se-Indonesia setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Utama Palaran. Kompleks olahraga ini juga pernah menjadi tempat penyelenggaraan Asian Games pada tahun 2018. Saat ini, fasilitas yang ada di Jakabaring terdiri dari Stadion Sepak Bola Gelora Sriwijaya,
stadion lapangan tenis, stadion atletik, stadion akuatik, stadion badminton, stadion senam, lapangan bisbol, lapangan softball, stadion menembak, arena ski air, arena voli pantai, arena panjat tebing, arena sepatu roda, arena petanque, dan arena bowling. Kawasan ini pun dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Wisma Atlet dan gedung Sport Science. Adalah yang saudara lihat, itulah tadi kunjungan edukatif kita melalui virtual. Semoga video kunjungan edukatif virtual ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, terutama terkait dengan ikon-ikon dan sejarah kota Palembang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraneka ragam budaya bahasa, salah satunya Palembang, Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah Palembang, Indonesia. Oh, sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na. Jembatan Ampera menjadi simbolnya. Sriwijaya sejarahnya. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah Palembang, Indonesia. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel